Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, pada episode kali ini gue bakal sharing ke kalian semua gimana cara bedainnya Air Jordan 1 University Blue yang legit atau yang asli dengan yang fake nih guys. Kalian gak pengen kan udah keluarin uang banyak, ternyata barang yang kalian dapetin adalah barang yang palsu guys. Nah pada episode kali ini kita bakal sharing. Nah sebelum kita mulai bahas tentang sepatunya, buat kalian yang pengen cari Air Jordan 1 University Blue ini di Kita Ready, kalian bisa langsung cek aja Tokopedia kita, Voivale pakai V. Kalau enggak, kalian cek atau follow Instagram kita, Naisus_supply nih guys. Ini size 10,5, masih dead stock, brand new inbox ya guys. Nah ini versi legitnya atau versi asli dari Air Jordan 1 University Blue. Nah buat kalian yang pengen tahu gimana cara bedainnya, hal pertama yang kalian harus lakukan adalah pastikan kalian beli di tempat yang terpercaya. Kemudian harganya yang reasonable gitu ya. Karena ini harga resellnya untuk Air Jordan 1 University Blue ini sekarang di angka 5 jutaan. 5,5 start dari 5,5 juta sampai 6.500.000 sampai 7 juta gitu ya. Tergantung size dari sepatunya guys. Kalau misalnya ada yang jual misalnya 2 juta, 2.500.000, 3 juta ya. Kalian harus sedikit aware lah kira-kira barang yang ditawarkan oleh seller itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya kondisi brand new ya. Kalau misalnya kondisi brand new, marketnya itu di harga 5,5 yang tadi gue bilang. Tapi kalau misalnya kondisi second ya mungkin ada di bawah itu sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan tergantung size-nya gitu guys. Nah hal pertama kalau menurut gue yang paling gampang buat kalian yang pengen beli Air Jordan 1 University Blue itu di bagian label size dari boxnya. Di boxnya ini untuk tulisan US-nya dan angkanya, angka size-nya ini agak lebih tebal dibanding yang versi fake. Kalau yang fake itu dia lebih pucet, lebih tipis dan tulisannya itu jadi nggak terlalu rata gitu guys. Untuk dari bagian text size di boxnya. Kemudian kelengkapannya untuk Jordan 1 University Blue ini kalian akan mendapatkan extra lace warna biru seperti ini ya, plastiknya warna putih, kemudian seal dari plastiknya juga warna putih seperti ini guys. Kemudian kalian akan mendapatkan di dalamnya tali berwarna hitam, kemudian ada shoe tree seperti ini shoe tree-nya ya. Kalian bisa langsung bandingin aja nanti. Kalau misal kalian dapat yang agak aneh-aneh ya kalian harus sedikit aware gitu kira-kira barangnya legit apa enggak. Kemudian cara overall lagi, materialnya seperti ini ya. Seperti ini materialnya, ini yang legit ya. Kemudian di bagian outsole-nya warnanya seperti ini, warna biru cerah, cuman agak sedikit, memang agak sedikit nggak sama dengan bagian uppernya. Di bagian outsole-nya birunya biru UNC banget, uppernya itu birunya tuh agak sedikit kusam dikit gitu ya. Jadi kalau dibandingin sama bagian outsole-nya memang nggak terlalu sama warna birunya. Tapi ya itulah apa adanya ya, untuk versi legitnya memang seperti itu. Nah kemudian hal pertama yang kalian harus lakukan tadi setelah box, kalian pastiin lagi bentuk shape di bagian belakangnya ini hourglass ya, harusnya berbentuk seperti jam pasir. Kalau misalnya terlalu rata, kalian harus cek juga nih kira-kira ini legit apa enggak. Kalau misalnya kalian tanya ke sellernya kira-kira ada struk pembeliannya apa enggak, itu lebih bagus ya. Seenggak-enggaknya itu lebih bikin kalian yakin kalau misalnya barang itu adalah barang yang asli, beli di retailer resmi di Indonesia gitu guys. Nah kemudian langkah ketiga yang kalian harus cek adalah di bagian logo outsole-nya. Nah di bagian outsole ini kan ada tulisan Nike Air sama logo shoes-nya ya. Kemudian di sini ada trademark ya, R gitu, reserve yang dilingkarin. Nah itu tulisan R-nya itu harus jelas dan terlihat sempurna. Kalau misalnya yang fake itu agak sedikit lebih kurus tulisannya, kemudian agak sedikit pudar gitu guys. Kemudian yang keempat yang kalian harus perhatikan, jahitan di dalam, di bagian dalam ini guys. Jadi ini insole-nya bisa dibuka. Oke, gue buka dulu ya. Nah jahitan di bagian dalamnya, insole bagian dalamnya ini harus seperti ini ya, rapih. Di bagian tumitnya juga jahitannya rapih. Terus memang ada perekatnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat perekatnya double tip aja, patternnya seperti ini.
Kalau misalnya kalian cek dibuka perkatnya nggak seperti ini, atau kualitas jahitan di bagian dalamnya itu agak sedikit beda, ya kalian harus lagi-lagi harus curiga gitu guys. Apalagi kalau misalnya kalian belum pernah beli di toko itu gitu ya, kalian harus pastiin belinya itu pakai rekening bersama ya, atau marketplace, bebas mau pakai apa aja. Tujuannya sih supaya kalau misalnya barang yang sampai itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, kalian bisa komplain gitu melalui marketplace tersebut gitu guys. Nah kemudian yang harus kalian perhatikan lagi itu di bagian tang, di bagian dalam. Emang ini nggak terlalu bisa kelihatan kalau misalnya kalian nggak pegang satu yang fake, satu yang real gitu ya, atau yang asli. Tapi minimal bisa jadi gambaran lah. Di sini ada tulisan Fautre ya. Tulisan Fautre-nya kalau yang legit itu, pair yang legit itu dia lebih tebal. Kemudian kalau yang fake itu dia lebih kurus gitu guys. Kemudian tulisan made in China-nya di bagian bawah sini, ini juga rapih tulisannya. Kalau yang fake itu dia lebih kurus, tulisan made in China-nya gitu guys. Kemudian yang selanjutnya ya, tips yang keenam, kalian cek bagian tag size-nya di bagian dalam ya, itu ada tulisannya kan, ini kan artikelnya 555088134. Kemudian di bawahnya ada kode UPC, itu ada 001945 dan lain sebagainya. Nah, tulisan angka satunya kalau yang di legit pair itu dia agak lebih kecil. Jadi lebih nggak bold ya tulisannya. Kalau yang di versi fake-nya itu dia lebih bold tulisan dari angka satunya itu. Kalau gue sih ngeliatnya di angka satunya aja, karena di angka yang lainnya itu agak-agak mirip soalnya. Tapi kalau angka satu itu masih kelihatan ada bedanya gitu guys. Nah kemudian bagian wingsnya, di bagian wingsnya kan ini ada tulisan ya, di sini ada tulisan Air Jordan ya. Air Jordannya itu tulisannya itu lebih rapih. Kemudian antar huruf J dengan huruf D-nya itu di bawahnya itu ada sambungan gitu, jadi nyambung gitu ya. Tapi tulisannya itu nggak tebal gitu ya, di bagian bawahnya itu embossnya itu nggak terlalu tebal, jadi lebih rapih dan lebih kelihatan lebih apa ya, lebih proper aja gitu untuk tulisan Air Jordannya. Kemudian di wings, sayap-sayap di bagian bawahnya, di bagian samping kiri kanannya itu kan antar potongan sayapnya itu ada spasi. Spasinya itu lebih renggang sedikit gitu ya. Kalau yang fake itu dia lebih rapat banget spasi-spasi antara di wingsnya ini guys. Kemudian tulisan di samping wings logonya ada trademark di sini TM. Itu lebih tebal kalau yang legit version. Kalau misalnya yang fake itu dia lebih kurus gitu guys, tulisan TM-nya gitu guys. Nah di bagian toolbox-nya kita lihat ya, di bagian toolbox-nya ini ada lubang ventilasi ya. Lubang ventilasinya itu titik-titik seperti itu, dot. Dan kalau yang legit itu dia lebih besar. Lubang-lubangnya kalau yang asli lebih besar dan lebih rapih. Kalau yang palsu itu dia lebih sempit dan lebih nggak rapih di bagian lubangnya itu guys. Jadi kalian bisa cek juga kerapihannya. Kemudian kalian pasti harus cek swoosh-nya. Swoosh yang legit seperti ini guys. Jadi antar di tengah-tengah ya, proper, nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah bagian swoosh-nya. Kemudian yang terakhir yang kalian harus cek itu ada di bagian jahitan, stitching di bagian belakang sini guys. Nah, stitching di belakang sini di bagian sampingnya yang benang berwarna biru ini, dia jahitannya itu lebih lebar, maksudnya jahitannya itu lebih lebar dan lebih rapih. Kalau yang palsu itu dia jahitannya lebih kecil-kecil untuk jahitan di bagian patch sebelah sini guys. Kemudian secara material, memang ini materialnya warna biru ini baterai leather. Dan kalau misalnya kita usap-usap seperti ini memang ada sedikit perubahan warna gitu ya, karena ini material baterai leather. Kemudian di bagian side panelnya ini ada tumbled leather. Ini seperti ini ya tumbled leathernya, jadi nggak terlalu nampak yang putihnya tuh corak, tumblednya itu nggak terlalu nampak dan juga nggak terlalu samar juga gitu, jadi biasa-biasa aja. Kalau misalnya kalian nemuin yang pattern yang warna putihnya ini, tumbled leathernya ini terlalu biasa aja, kemudian atau yang terlalu lebay gitu ya, kalian harus berhati-hati. Sekali lagi kita harus berhati-hati ya, karena gue sendiri jujur nggak mau ya kalau misalnya kita udah keluarin uang jutaan
ternyata barang yang kita beli adalah barang palsu. Feels makainya itu beda aja gitu guys. Nah mungkin kalian ada lagi yang kurang, kira-kira apa ya? Oh ya, di sini ya tulisan Nike Air-nya. Kalau yang legit itu dia proper di tengah dan rapi. Tulisan Nike-nya, kemudian ada tulisan Air-nya juga rapi di sini dan logo Air-nya ya. Reserve-nya ini juga rapi, shoes-nya juga rapi gitu guys. Kalau yang fake kalian bisa cek juga kira-kira kualitasnya seperti apa. Rata-rata tuh ada yang dia tuh nggak pas di tengah, dia terlalu ke atas seperti ini. Kemudian ada juga yang nggak, pokoknya nggak rapi lah. Beda dengan yang versi legit atau versi fake-nya. Ada sedikit perbedaan di segi kualitas. Memang gua akuin kalau misalnya Jordan 1 tuh quality checknya memang nggak sebagus sepatu lain gitu ya. Karena pada dasarnya ini adalah sepatu dengan harga $160. Jadi bukan sepatu yang mahal banget. Jadi quality checknya juga, apalagi di pair yang ini ya, University Blue ini banyak defect dari factory-nya, dari Nike-nya itu udah banyak defect. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada sesuatu yang kurang rapih, kalian jangan langsung judge kalau itu fake, tapi kalian minimal apa ya, ada justifikasi atau pendapat dari pihak lain gitu kalau misalnya barang yang kalian dapetin itu fake atau legit gitu guys. Kalian sekarang kan banyak legit checker yang ada di Indonesia, kayak apa ya, Depatu juga kalian bisa coba, udah gitu Sneaker Educator gitu kan, banyak lah tempat-tempat legit check yang bisa kalian pakai dan kalian bisa jadikan hasil result dari legit checker tersebut sebagai acuan kalian ketika kalian mendapatkan sepatu ini. Jadi fatwanya udah ada dan preferensinya juga mereka jelas gitu, kira-kira apa-apa aja yang bisa membedakan sepatu University Blue ini yang legit sama yang fake. Nah mungkin gitu guys, kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau kalian punya case yang berbeda, atau yang udah gue sebutin itu ada yang belum atau ada yang kelewat, kalian bisa langsung share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah supaya penonton yang lain juga bisa lebih tahu dan nggak kejebak dengan barang fake yang beredar di pasaran gitu guys. Nah mungkin sekian video kita pada episode kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.